Sampainya desa, mereka pun menceritakan apa yang sedang terjadi, sehingga warga desa pun cukup terkejut. Kok bisa terjadi seperti ini? Dan untungnya warga desa tidak berpikiran negatif, yaitu ya bisa saja ini si Danu dibunuh oleh Danar dan Anton. Untungnya warga desa berpikir positif, yaitu ya baiklah, mari kita sama-sama menyelamatkan jasad Danu karena kita harus menguburkan dia, ini salah satu warga desa kita juga. Terjadilah perundingan ekspedisi siapa saja yang pergi untuk menyelamatkan jasad Danu ini. Perundingan ini dilakukan di pagi hari hingga sore hari karena ada pun persiapan-persiapan lainnya, sehingga mereka kembali ke tempat pantai tersebut pada malam harinya. Ya, saat itu warga desa berjumlah 17 orang dengan 9 motor. Karena masing-masing motor dinaiki oleh 2 orang, sementara satu motor, yaitu motor Danar, dinaiki oleh Danar itu sendiri. Karena nantinya Danar akan membawa jasad Danu di belakangnya. Disinilah kesalahan dari warga desa, teman-teman. Harusnya ada satu orang yang juga ikut dibonceng oleh Danar. Kenapa nanti dia di belakang akan memegang jasadnya Danu. Namun sayangnya entah apa yang dipikirkan oleh warga desa, sehingga hanya Danar seorang gila yang menaiki motornya. Warga desa kembali ke tempat itu melewati gunung dan melewati lembah yang curam. Namun sayangnya teman-teman, saat warga desa sampai di pantai tersebut, tiba-tiba saja rintik hujan mulai menerpa. Ya, walaupun seperti itu warga desa tidak mau menyerah. Warga desa segera menyelamatkan jasad Danu dan alhamdulillahnya terselamatkan. Awalnya warga desa mulai risih dengan jasadnya Danu karena baunya yang sangat pesing. Namun Danar sebagai seorang kakak langsung mengikat adiknya ini yang sudah dikafankan oleh warga desa di motornya. Ya, setelah mengikat langsung dia menaiki motornya. Namun disinilah teman-teman, hujan rintik tadi berubah menjadi hujan yang sangat deras. Para warga desa pun meninggalkan pantai tersebut secara bersama-sama. Dan lagi-lagi kesalahan terjadi di warga desa, di mana mereka berada di depan semua sementara Danar berada di paling belakang. Nah, di saat menaiki lembah yang curam, para warga desa cukup kesulitan karena hujan terus menerpa dan jalanan pun menjadi licin. Bahkan sempat terjadi beberapa motor terjatuh namun ya bangun lagi. Dan pastinya motor Danar juga sempat terjatuh teman-teman. Namun ya dia kembali bangkit dan mengikuti warga desa. Bahkan di gunung juga yang sangat licin juga jalannya, warga desa terus melaju tanpa mempedulikan apa yang terjadi dengan Danar di belakang. Ya bisa saja terjadi sesuatu dengan Danu kan? Dan benar saja teman-teman, saat warga desa sampai di desa kembali, ya mereka telah sampai duluan sementara Danar sedikit telat sekitaran 5 menit. Nah, sampai kembali si Danar kembali ke desa, mereka sangat terkejut karena jasad Danu tidak ada di belakang motornya si Danar. Nah, warga desa pun langsung bertanya, "Loh Danar, mana si Danu? Kok nggak ada di belakangmu?" Si Danar pun mulai terkejut dan mulai menyadari kemungkinan jasad dari Danu terjatuh menurut si Danar. Dan Anton pun meyakinkan hal tersebut. Maka dari itu mereka mencoba kembali mencari jasad Danu di pegunungan saja, tidak sampai ke lembah ataupun ke pantai. Karena saat itu hari sudah sangat larut malam dan hujan terus menerpa, takut terjadi apa-apa. Ya, saat mereka mencari ekspedisi di gunung, jasad Danu sedikit pun tidak ditemukan. Akhirnya warga desa kembali ke desa. Ekspedisi kembali dilakukan di pagi harinya. Mereka akhirnya mencoba mencari di lembah, namun juga tak menemukan sedikit pun. Bahkan kain kafan, bekas-bekas kain kafannya robek pun tidak ada. Sampai juga mereka ke pantai juga tidak ada teman-teman. Dan kembali ke gunung juga tidak ada. Ya hampir berminggu-minggu mencari jasad ini. Dan akhirnya warga desa pun menyerah untuk mencari jasad Danu. Berbulan-bulan kemudian teror pun terjadi, di mana gunung tersebut dipercayai sebagai Gunung Pocong. Mengapa? Karena ada beberapa ya orang-orang, bukan warga desa ya, tapi orang-orang lain yang melintasi gunung tersebut tiba-tiba saja melihat sosok pocong. Bahkan pocong ini mengganggu ya orang yang melintasi jalan tersebut.
Dan pastinya selalu terjadi kecelakaan di gunung tersebut, teman-teman. Bahkan ya kecelakaan ini disalahkan karena awalnya jalan lintas itu, jalanan di gunung itu sudah rusak. Sehingga terjadi juga nih sebuah proyek perbaikan jalan tersebut. Ya, namun perbaikan jalan ini tidak terselesaikan, teman-teman, karena para pekerja ini pun dikatakan sering diganggu oleh sesosok pocong. Bahkan tak kurang bahwasanya ada yang sampai meninggal dunia. Akhirnya kabar teror pocong ini sampai juga ke warga desa. Warga desa pun sudah mulai marah nih, dan juga gak mau menyerah. Kayaknya ini adalah si jasadnya Danung tadi. Dia itu pasti pengen ditemukan dan pengen dikuburkan. Makanya dia yang meneror gunung tersebut. Akhirnya warga desa mencoba mencari jasadnya Danung ataupun mencari pocong ini, ya sengaja ya mencari pocong ini di malam hari. Ya, mereka pertama mencobanya yaitu beramai-ramai, tak temukan. Lalu mencobanya ya dengan sedikit orang ataupun satu orang, memang sengaja nih 2 orang gitu ya. Ya mungkin saja pocong ini benar ada. Namun saat mereka melintasi gunung itu tidak ditemukan, teman-teman. Tidak ada pocong tersebut. Ini anehnya. Padahal mereka sudah berminggu-minggu melakukan hal tersebut, mencoba sengaja mencari pocong itu. Namun saat orang yang melintasi jalan tersebut dengan tidak berniat mencari pocong tersebut, malah pocong itu muncul, teman-teman. Inilah keanehannya. Sehingga ada salah seorang petuah di desa yang mengatakan, jika kalian berniat mencari pocong itu dengan sengaja, maka pocong itu tidak akan menampakkan dirinya. Namun jika kalian tidak ada niat, ya nggak mau melihat itu pocong itu, maka dia akan menampakkan dirinya. Warga desa pun kebingungan, teman-teman. Ya, akhirnya gunung tersebut dilakukan sebuah pembatasan jalur, di mana pembatasan jalur ini dilakukan setiap jam 8 malam. Karena di atas jam tersebut dipercayai bahwa pocong tersebut akan muncul dan mengganggu orang yang melintasi gunung tersebut. Oke sobat-sobat Easy sekalian, demikian cerita kita pada kali ini. Iben mohon pamit undur diri, dan pastinya easy to you, easy to understand, and see you.